Pak ucapan penganjali. Om Swastiastu. Om Awegenam Astu Namo Sidem. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu kelas 6 semester 1. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Bhagavad Gita yang mengenal Pustaka Suci Bhagavad Gita. Namun sebelum itu, anak-anak mari kita berdoa sejenak, memusatkan pikiran dan hati kita kepada Dewi Saraswati agar diberikan kemudahan dalam belajar pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita ambil sikap amusti kerana. Om Saraswati Namostubhyam Warade Kamarupini Vidyarambam Karaksyami Siddhir Bhavantu Me Sadam. Om Saraswati Dipate Yenamah Swaha. Baik, berdoa selesai. Kita kembali membahas pelajaran kita yang sudah kita laksanakan selama beberapa kali pertemuan ya, dengan membahas topik-topik dari mengenal Bhagavad Gita. Nah, sekarang kita lihat di layar ini kita sudah Bapak mengambilkan contoh soal untuk sekedar mengingat kembali pelajaran yang sudah kita bahas pada kesempatan dan pada video sebelumnya. Untuk penjelasan lebih detail tentang materi tersebut, anak-anak bisa cek di video YouTube Bapak. Di sana sudah ada materi tentang penjelasan pengenalan dari Pustaka Suci Bhagavad Gita. Nah, yang pertama nomor 1 ya, kata Bhagavad Gita ini artinya nyanyian Tuhan. Ya, Bhagavad Gita. Jadi Bhagavad itu yang memiliki kesucian. Bhagavad Gita itu adalah nyanyian. Jadi Bhagavad Gita artinya nyanyian Tuhan. Nomor 2, Pustaka Suci Bhagavad Gita terdiri dari 18 adhyaya atau 18 bab, 18 bagian. Kita lanjutkan ke nomor 3. Bhagavad Gita disabdakan oleh Sri Krishna. Itu ya. Ini jawabannya adalah A. Jadi anak-anak nanti bisa dicek lembaran ini Bapak akan bagikan. Jadi kunci jawabannya itu yang Bapak berikan warna ungu ya. Itu ya. Kemudian nomor 4, wejangan Bhagavad Gita disampaikan pada saat terjadinya Bharatayuddha ini ya. Pada saat Bharatayuddha. Itu. Di awal-awal sebelum Bharatayuddha itu berlangsung, di sanalah terjadi dialog, terjadi wejangan Sri Krishna kepada Arjuna itu ya. Kemudian ini yang nomor 5. Penulis Pustaka Suci Bhagavad Gita adalah Maharsi biasa ya. Beliau sangat luar biasa, memiliki kekuatan supranatural sehingga dapat menyaksikan Bharatayuddha itu dan mendengarkan, melihat langsung wejangan dari Sri Krishna kepada Arjuna di padang atau di medan Kurukshetra. Nomor 6, wejangan Pustaka Suci Bhagavad Gita diterima oleh, ini pasti diterima, diwejangkan kepada Arjuna. Nah, kenapa Arjuna dipilih? Karena Arjuna memiliki pengetahuan yang luas, dia sangat menentukan baik buruknya daripada suatu Bharatayuddha tersebut. Nomor 7, Sri Krishna turun ke dunia sebagai awatara Dewa Wisnu. Tujuannya adalah, jadi ini Bapak perlu penegasan bahwa Sri Krishna itu adalah awatara dari Dewa Wisnu. Ya, awatara Dewa Wisnu yang mana
Sang Hyang Widu itu sebenarnya adalah tunggal, akan tetapi dalam tugas fungsinya beliau sebagai pemelihara, yakni Dewa Wisnu, memelihara termasuk menegakkan kebenaran. Ya, jadi tujuannya beliau turun ke dunia adalah menegakkan kebenaran. Yang nomor 8, wejangan Bhagavad Gita ini disaksikan oleh ya selain Maharshi biasa, selain Arjuna, ya wejangan Bhagavad Gita ini disaksikan oleh Sanjaya. Nah, pada saat Maharshi biasa memberikan kemampuan beliau ya, kemampuan supranatural beliau untuk melihat menyaksikan langsung dari jarak jauh wejangan Sri Krishna kepada Arjuna. Inilah kemampuan yang dimiliki oleh Sanjaya. Selain Arjuna, Maharshi biasa, Sanjaya dialah yang menyaksikan wejangan Bhagavad Gita. Nomor 9, Arjuna di awal Bharatayuddha hampir tidak mau berperang melawan musuh-musuhnya karena mengalami apa yang dialami Arjuna adalah dalam keraguan-raguan. Nah, ini ragu-ragu. Yang dilawan itu siapa? Dia keluarga, ponakan, paman, bibi, saudara, ya, saudara dari Korawa, kemudian guru-gurunya yang sangat dia hormati. Inilah yang membuat Arjuna dalam kebimbangan hasratnya untuk berperang. Nomor 10, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ya, silakan dicek ini gambarnya siapa. Nah, ini ilustrasi gambarnya siapa. Siapakah yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, ini adalah Krishna dan Arjuna. Anak-anak bisa lihat di sini warna dilihat dari warna kulitnya ya. Ya, Krishna ini berwarna agak gelap. Sini anak-anak bisa lihat. Kalau Arjuna ini lebih bersih kulitnya, kemudian Krishna ini warnanya agak gelap ya, kebiru-biruan gitu ya. Gitu ya. Kemudian nomor 11, adhyaya atau bab awal dari Bhagavad Gita. Ini terdiri adalah adhyaya atau bab awal dari Bhagavad Gita ini adalah Arjuna Wisada Yoga. Ini dua anak-anak. Ini ya, Arjuna Wisada Yoga. Nomor 12, ajaran-ajaran Bhagavad Gita dapat dijadikan sebagai titik-titik dalam kehidupan kita. Jelas sekali ya, dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup kita dalam mengarungi, kalau bahasa Balinya sebagai titik pengancan untuk kita menjalankan kehidupan. Karena berisi ajaran-ajaran yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian nomor 13, umat Hindu perlu mempelajari Bhagavad Gita oleh karena berisi ajaran kebijaksanaan. Ya. Jadi tidak perlu khawatir karena kita belajar tentang kebenaran. Tapi sarannya Bapak, anak-anak memilihlah Bhagavad Gita yang sesuai dengan ajaran agama Hindu. Jadi karena ada versi dari Bhagavad Gita itu, sehingga perlu anak-anak memilih dan memilah dengan baik supaya tidak salah langkah dalam mempelajari pustaka suci Veda kita ya. Nomor 14, ya kita lanjutkan, perhatikan tabel berikut. Ya, ini ada nama-nama para ksatria yang ada di Bharatayuddha ya pada saat Bharatayuddha tersebut. Yang pertama ada Yudhistira, yang kedua ada Arjuna. Ini disajikan data seperti ini. Tabel ya, disajikan tabel. Kemudian yang ketiga Duryodhana, yang keempat Dursasana, yang kelima Sangkuni, yang keenam Karna. Nah, pertanyaannya adalah nama-nama ksatria yang turut membela kebenaran dalam Bharatayuddha ini adalah, ya jelas sekali ya, yang ikut membela kebenaran adalah Yudhistira dan Arjuna. Sisanya ini semua adalah membela dari Duryodhana, sehingga dia berpihak kepada yang jahat, meskipun juga ini karena ini tergolong orang yang baik ya, orang yang memiliki sifat-sifat ksatria yang tangguh, yang benar-benar memegang sikap-sikap kepahlawanannya ya, sikap-sikap kenegaraannya. Tapi sayangnya dia kan
Ini ya nomor 14, jadi perhatikan tabel berikut. Nah ini sudah jelas sekali ya, bahwa yang membela kebenaran adalah ini, Yudhistira dan Arjuna. Jawabannya adalah 1 dan 2. A ya. Perhatikan gambar pustaka suci berikut. Ya, lengkapi nih gambarnya ini. Anak-anak bisa dicek bahwa ini ya, ini Rigveda, ini Samaveda, Yajurveda. Berarti yang terakhir ini adalah yang apa itu ya? Di Atharva Weda yang terakhir. Ini adalah merupakan Caturveda Samhita. Jadi jangan merasa ragu-ragu anak-anak bahwa pustaka suci Weda tersebut bagian mantranya ini dibedakan menjadi dihimpun menjadi 4 bagian besar, yaitu disebut dengan Caturveda Samhita. Nah, bagian yang keempat ini adalah Atharva Weda ya. 16 disabdakannya ajaran Bhagavad Gita dikisahkan juga di dalam pustaka suci. Nah, ini bahwa di wejangan Bhagavad Gita tersebut dikisahkan juga di dalam Mahabharata. Nah, itu ya di dalam Mahabharata. Ini. Nah, sehingga yang disebut dengan Pancama Weda itu adalah kitab-kitab yang tergolong semerti yang isi di dalamnya itu mengandung ajaran wahyu, mengandung sabda suci. Inilah yang disebut dengan Pancama Weda. Ya. Jadi Mahabharata juga tergolong Pancama Weda, kitab-kitab yang berisi ajaran wahyu itu ya, sabda dari Tuhan. Dalam hal ini salah satunya adalah sabda suci Sri Krishna kepada Arjuna. Nomor 17, Adhyaya 2, bab 2 atau bab 2 ya, dari pustaka suci Bhagavad Gita, isinya tentang ya, ini ya, Samkhya dan Yoga. Jadi bagaimana Samkhya dan yoga tersebut mengalami perpaduan di dalam kehidupan kita dapat dilaksanakan kedua-duanya. Ya, jadi secara lengkap dapat dilaksanakan itu ya. Jadi tidak sepihak-sepihak. 18, ajaran karma yoga diajarkan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3. Adhyaya 3 ya. Ya, kalau bab 2-nya dia isinya Samkhya dan yoga. Kalau bab 3-nya isinya tentang karma yoga. Nah, perhatikan sloka berikut. Dharma ksitri kuru sitri samaweta yuyut sawa mamaka pandawa saiwa kim akurwa tasan jaya. Ini adalah bunyi sloka Adhyaya 1, sloka 1 ya. Untuk mengawali membaca pustaka suci Bhagavad Gita, ini anak-anak sebagai awal ya pembacaan pustaka suci Bhagavad Gita. Nomor 20, perhatikan petikan sloka berikut. Sahayadnya praja srestwa Purawaca Prajapati anena prasawisyadyam esawotwista kamaduk. Ini adalah bunyi dari sloka Adhyaya 3 sloka 10 ya. Ini isinya tentang Prajapati yang menciptakan alam semesta sehingga menjadi kamaduk ya, menjadi sumber kehidupan. Nomor 21, Yayata mamprapadyanti tam stataiwa wajami waham mama nuwartanti manusia parta sarwasah. Ini adalah sloka Adhyaya 4 sloka 11 ya. Nomor 22, diantaranya nilai-nilai yang dapat diambil dari pustaka suci Bhagavad Gita. Ini adalah perjuangan menegakkan kebajikan, perjuangan menegakkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan. Nomor 23, Bhagavad Gita Adhyaya 4 atau bab 4 secara umum berisi tentang yadnya dalam wujud pengetahuan. Ya. Nah, kalau ini Dravya yadnya, ini bagian dari yadnya. Secara umum yadnya dalam wujud pengetahuan. Jadi jenana yoga ya, jenana yoga. Korban suci dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Baiklah anak-anak, demikian dulu pembahasan pada kali ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf kalau memang ada yang perlu dipertanyakan. Silakan anak-anak bertanya di WhatsApp grup. Silakan berdiskusi di sana. Pengayaan ini Bapak berikan kepada anak-anak untuk dipelajari di rumah. Ya, silakan dipersiapkan alat-alat tulisnya untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang disebut dengan pengayaan ya, mengaya kembali pelajaran-pelajaran yang sudah Bapak berikan selama beberapa kali pertemuan secara daring.
Demikian anak-anak, mari kita tutup pertemuan ini dengan mengaturkan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.